Lembaga Akreditasi Pasienkes seluruh Indonesia, Laskesi dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita semua dapat hadir di Yogyakarta, Kota Istimewa, dalam forum ilmiah yang penuh makna, Pertemuan Ilmiah Nasional kedua, Laskesi tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berkhidmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Laskesi. Bapak Ibu, untuk mengawali acara agar penuh dengan keberkahan, mari kita menundukkan kepala, menghadirkan hati untuk berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pembukaan Pertemuan Ilmiah Nasional kedua Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikan pula perpisahan kami nanti sesudahnya menjadi perpisahan yang terpelihara dari dosa dan Engkau ridhoi senantiasa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sarana untuk meningkatkan ilmu, memperkuat persaudaraan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali menghadiri Pertemuan Ilmiah Nasional atau PIN Laskesi yang kedua dengan tema akreditasi perjalanan berkelanjutan dari pemenuhan standar menuju pelayanan kesehatan berkualitas, dan subtemanya Pasienkes terakreditasi, mutu terjaga, masyarakat sehat.
PIN 2 ini merupakan forum ilmiah strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas kompetensi para surveyor, asesor internal, para pendamping Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di dalam peningkatan mutu layanan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit pengelola darah. Adapun maksud tujuan dari pertemuan kita atau forum ini bukan hanya ajang pertemuan rutin, tetapi juga wadah yang penting untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan terbaru akreditasi Fasiankes, khususnya untuk puskesmas ada kebijakan integrasi layanan kesehatan primer. Kemudian yang kedua, kita juga ingin memperkuat peran surveyor di dalam mendukung transformasi mutu layanan kesehatan primer ini. Kemudian selanjutnya kita ingin juga membangun jejaring dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Dan juga yang terakhir kita akan ada pelaksanaan pelantikan surveyor baru yang belum sempat dilatih pada waktu PIN pertama yang lalu. Pelaksanaan PIN 2 ini walaupun kita selenggarakan di tengah situasi yang tidak kondusif, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu dengan kecintaan kepada Laskesi tetap bisa menempuh perjalanan yang dihadapi selama dari Aceh sampai ke Papua di tengah-tengah demonstrasi yang pada waktu itu kami juga sebagai panitia merasa deg-degan ya, karena pesertanya waktu itu masih sangat sedikit. Tapi alhamdulillah dengan kecintaan tentunya kepada Laskesi, Bapak Ibu bisa selamat sampai di Yogyakarta. Dan kami juga berharap nanti pulangnya juga demikian, bisa selamat sampai di tempatnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini kita selenggarakan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pra-PIN yang kemarin sudah kita laksanakan dengan melakukan kaji banding ke puskesmas, 3 puskesmas di Kabupaten Kulon Progo, dan hari ini sampai dengan tanggal 5 kita akan menyelenggarakan PIN yang kita selenggarakan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, pra-PIN Laskesi ini dengan tema membangun mutu Fasiankes melalui akreditasi menuju integrasi layanan primer kemarin sudah dilaksanakan sebanyak 114 orang peserta, baik dari surveyor maupun dari puskesmas yang sudah dilaksanakan di 3 puskesmas Sentolo 1, Sentolo 2, dan Pengasih 1 di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kulon Progo dan ketiga puskesmas yang kemarin memfasilitasi kunjungan kaji banding untuk ILP ini. Kemudian yang kedua, rangkaian yang kedua itu adalah PIN Laskesi yang kita selenggarakan pada hari ini sampai dengan tanggal 5 September, di mana jumlah peserta yang terregistrasi ini memang sudah melebihi dari target yang kami sampaikan. Tepuk tangan buat kita semua. Ada 431 ya orang peserta yang hadir, walaupun ada beberapa yang membatalkan karena kendalanya terbanyak adalah tidak mendapat izin dari pimpinan karena ASN tidak boleh meninggalkan kotanya, dan juga ada 1-2 orang yang merasa takut untuk datang ke Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beberapa sponsor yang telah ikut mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Pak Sutoto, terima kasih karena beliau juga adalah Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kemudian ada Klinik Utama SMC, terima kasih Pak Purwadi ada hadir di sini. Kemudian dari Kesatria Medical System, ini adalah vendor dari e-medical record, serta para mitra dan pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di luar juga ada UMKM, 12 UMKM yang mendukung acara kita ini. Jadi dukungan yang diberikan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membantu mutu layanan kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui PIN 2 ini diharapkan akreditasi tidak lagi dipandang sebagai sekadar pemenuhan standar, melainkan menjadi instrumen transformasi melalui layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kami yakin akreditasi Fasiankes primer akan berkontribusi besar terhadap terwujudnya masyarakat yang sehat.
Selamat datang di kota Yogyakarta nan permai. Terima kasih peserta hadir meski situasi tidak kondusif terasa. Ternyata Yogyakarta damai, Indonesia pun tetap damai. Menjadi semangat persatuan bagi kita semua. Mutu layanan kesehatan jadi tujuan utama. Komitmen berkelanjutan terpatri di jiwa. Bersama Laskesi kita melangkah bersama demi Indonesia sehat selamanya. Mana yang dari Aceh, mana yang ujung Aceh mana? Wah, luar biasa Aceh ya. Kemudian dari Papua, Papua mana Papua? Wow, luar biasa tuh Papua, banyak banget. Udah ujung-ujung saja, nggak usah semuanya, nanti habis waktu. Jadi bersyukurlah yang dari Aceh dan dari Papua ya. Bapak Ibu adalah orang-orang istimewa. Terima kasih. Laskesi itu kan the first, the best, the most different. Ya, itu kita pakaikan dulu tuh. Ya, Laskesi the most, the first, the best, the most different. Ya. Laskesi the first, the best, the most different. Sekali lagi ya, sekali lagi. Laskesi the first, the best, the most difference. Nah, itu tepuk tangan untuk kita. Satu lagi loh, kita itu surveyor harus apa? Mudah, bermutu, menyenangkan. Ya. Akreditasi, mudah, bermutu, menyenangkan. Alhamdulillah. Ya. Bu Eka dan kawan-kawan, saya mengucapkan terima kasih dan bangga karena nilai-nilai yang kita bangun, nilai-nilai organisasi itu bisa diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Bu Eka dan kawan-kawan dengan baik. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan bangga karena Bu Eka dan kawan-kawan bukan hanya omong-omong. Ya, Bu Eka dan kawan-kawan menjadi organisasi LPA di primer yang pertama diakreditasi oleh Badan Dunia. Tadi the first tadi bukan hanya omong-omong. Ya, terima kasih. Ini semuanya kerja keras Bu Eka dan kawan-kawan semuanya. Karena pada waktu penilaian ISKUA yang dinilai bukan hanya pengurus pusat tetapi juga surveyor dan Korwil itu terlibat dan berinteraksi semuanya, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan. Juga the badge itu Ibu Eka dan Bapak Ibu semuanya lakukan. Ya, bukan hanya dari sisi kuantitas, Bapak Ibu mampu membentangkan sayap dari Sabang sampai Merauke dan bisa membangun bersama mitra Pasienkes lebih dari 4.000. Itu sangat luar biasa dan bukan pekerjaan yang mudah. Tanpa kerja bareng dan komitmen dan menjaga nama baik bersama Bapak Ibu semuanya, tentu ini tidak bisa dicapai. Maka apa yang harus menjadi pembeda untuk kita semuanya? Ini yang terus harus dibangun oleh Bu Eka dan kawan-kawan, dan bagaimana berbagai inovasi dan komitmen para surveyor dan kita semuanya harus tetap dijaga. Nama baik organisasi itu adalah kontribusi dari nama baik secara pribadi Bapak Ibu surveyor semuanya. Itu adalah aset yang sangat luar biasa. Maka dari itu jaga integritas ini karena kita bukan hanya sekedar tukang survei, tetapi juga bagaimana kita membangun kapasitas pribadi dan mengembangkan integritas pribadi untuk berkontribusi pada pembangunan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas nama Pembina untuk Bu Ega dan kawan-kawan. Semoga kegiatan PIN 2 ini juga mewarnai semangat belajar kita semuanya dan Bapak Ibu semuanya tetap bisa aktif, produktif, dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi, mari kita syukuri nikmat ini dan mudah-mudahan kita selalu berada di NKRI yang damai dan sejahtera. Naik andong keliling kota, berhenti sejenak minum wedang ronde. Siapa yang semalam sudah nyoba wedang ronde? Pelayanan kesehatan bermutu untuk kita. Laskesi hadir di seluruh Indonesia. Gunung Merapi tampak perkasa. Keraton Jogja penuh budaya. Dari barat hingga timur Nusantara, PIN 2 Laskesi jadi karya nyata. Kita akan lanjutkan pembukaan PIN 2 Laskesi secara simbolik. Mohon Bapak Ibu yang berada di atas panggung, tokoh-tokoh pemimpin kita ini untuk membuka secara simbolik dengan menyentuhkan tangan pada layar atau meletakkan telapak tangan pada lambang telapak tangan yang ada di layar. Dan Bapak Ibu seluruh peserta kita bantu untuk hitung mundur. Mari kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara ini, mendengarkan keynote, maka kita akan melihat dulu tayangan ini. Silakan dari teman-teman IT. Kita akan melihat CV dari Dr. Imran. Dr. Imran adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan. Beliau lulusan dari Universitas Airlangga dan S2 diselesaikan di Mahidol. Saat ini beliau menjadi PLT Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu. Bapak sekalian, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan akreditasi Pasienkes Primer sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui penguatan lembaga penyelenggara akreditasi. Jadi saat ini saya bicara di sini sebagai kapasitas sebagai PLT, Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer. Karena posisi saya yang benarnya adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan. Jadi kita mulai dulu dari bagaimana kebijakan akreditasi. Saya kira untuk slide ini sudah sering kita lihat semua, intinya adalah salah satu pilar yang kita akan perkuat ya, atau sekarang sedang dan akan terus diperkuat adalah transformasi layanan primer.
Ini adalah beberapa isu ya, yang saat ini terjadi, masalah kematian ibu, ya, stunting, kemudian TB, kusta, ya, kemudian obesitas. Ya. Ini masih banyak sekali terjadi di Indonesia. Ya. Ini arah kebijakan bidang kesehatan yang terkait dengan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer. Mulai dari persentase puskesmas yang terakreditasi sempurna, target kita 2029 dari 70%, kemudian puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu ada 50%, ya. Kemudian target puskesmas memiliki SPA sesuai standar ini 90%. Bapak sekalian, upaya untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien, jadi ini ada beberapa peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 176, Fasyankes itu wajib menerapkan standar keselamatan pasien melalui upaya-upaya identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalahnya untuk mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan. Kemudian di dalam Permenkes, di sini juga Permenkes nomor 11 tahun 2017 di dalam pasal 18 sebutkan bahwa untuk kejadian insiden ini harus dilaporkan paling lambat 2x24 jam. Dan tim keselamatan pasien juga melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen untuk bisa menentukan derajat insidennya dan melakukan root cause analysis. Dr. Imran sudah menyampaikan bagaimana transformasi kesehatan di Kemenkes. Kemudian isu kesehatan yang kita hadapi, ini agak menarik nih, masih banyak yang meningkat ya dok ya. Terutama TBC, kusta, dan yang paling sedih saya obesitas. Karena dulu rasanya kurang dari 19, sekarang naik lebih tinggi ya. Dan juga tadi disampaikan bagaimana integrasi dari ILP dan juga penjelasan terkait dengan ILP. Dan tentunya ada hal yang menarik tadi Dr. Imran sampaikan. Kita masih punya kesempatan, ini ada 243 puskesmas belum terakreditasi ya. Masih ada 8.735 klinik belum terakreditasi ya. PR kita masih banyak untuk mendukung peran dari Kementerian Kesehatan. Kenalkan Pak, saya Indah dari Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Maaf dok, izin menanyakan. Dokter kan ada di Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya jumlah LPA yang ada di yang sekarang ada gitu. Itu yang saya tanyakan, Dok. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Sawaludin, saya dari Kepri Pak, dari Kepulauan Batam Pak, izin. Yang ingin kami pertanyakan adalah, menurut Bapak kira-kira kebijakan dan strategi apa dari Dirjen Kesmas dalam pelayanan masyarakat ya secara umum dan integrasi. Jadi strategi dan kebijakan bagaimana dalam pelaksanaannya Pak. Makasih Pak. Perkenalkan, saya Kusworo dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan sama Dr. Imran. Yang pertama bahwa dengan adanya Puskesmas Integrasi Layanan Primer, kita belum ada instrumen. Tadi saya dengar beberapa contoh dari Bapak, penyempurnaan dari instrumen setelah adanya ILP. Nah ini mohon untuk segera kita disosialisasikan instrumennya seperti apa, ditetapkan sehingga kami cepat untuk belajar menyesuaikan, mengingat kita sudah mulai berjalan untuk ILP-nya. Kemudian yang kedua, beberapa teman kami itu baru saja menyelesaikan pelatihan, kemudian uji kompetensi sudah lulus, dan kemarin kita supaya uji kompetensi. Nah, kemudian saya mendengar akan dibuka lagi
LPA lagi Pak. Sementara tadi saya lihat Bapak sudah 13 LPA yang ada. Nah, sementara yang kemarin dilatih saja masih ada yang belum bekerja dan itu biaya sendiri Pak. Apa tidak, menurut saya ini usul saja Pak. Apakah tidak sebaiknya yang sudah ada ditingkatkan kompetensinya sehingga bisa mereka lebih berperan begitu Pak. Ya, terima kasih Dr. Kartini. Jadi ini saya kira yang masalah jumlah KPI itu sama ya antara penanya satu sama penanya ketiga. Jadi jumlah ini ya itu kan untuk memperluas akses. Tapi yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas LPA-nya. Mau ada 3, mau ada 5, atau 10, atau 13 gitu, atau mungkin 20 gitu ya. Yang standar yang sama. Nah, ini adalah suatu perubahan yang cukup besar dan saya kira secara strategi sendiri yang cukup signifikan adalah masuknya laboratorium. Karena selama ini memang lab itu Kesmas itu tidak tanda kutip tidak terlalu banyak ngurus gitu ya. Karena saya cukup lama di Kesmas, saya mulai 2005 sampai 2015 itu di Kesmas dan saat itu kita sama sekali tidak ngurusin laboratorium. Yang ngurusin lab itu hanya Kesga, itu ngurusin tentang ini aja, yang lain tidak ada. Nah ini adalah suatu perubahan yang cukup besar, sehingga untuk ngurus-ngurus lab ini memang kita perlu banyak diskusi, ya, banyak belajar gitu ya dari teman-teman dari Yankes dulunya, sekarang namanya Kesehatan Lanjutan. Hari ini ekspektasi publik itu tinggi sekali terhadap pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena people always on. Semua on. Kalau tidak on katanya gitu ya. Makanya hati-hati. Etos, logos, patos yang dipesankan Aristoteles itu jelas bahwa kita memberi pelayanan itu tidak cukup dengan infrastruktur, tetapi dengan etika, dengan logika, nggak cukup juga. Harus dengan patos, empati, bagaimana saya membayangkan jadi dia. Sebetulnya hari ini mungkin dukungan IT itu sangat diperlukan. Kalau sarana kesehatan yang standar bisa dilihat itu oke. Di kota Yogyakarta saya cek juga oke. Tapi dukungan IT yang supaya mudah diakses itu masih belum optimal lah kalau menurut saya. Makanya kalau bicara infrastruktur untuk digitalisasi itu penting. Tapi ingat bahwa Internet of Things, ya katakanlah transformasi 4.0 itu ternyata orang Jepang juga jenuh. Sehingga hari ini Jepang itu menuju ke 5.0 karena mengedepankan komponen utama adalah nilai kemanusiaan. Oleh karena itu bagi saya sebagai wali kota baru di kota Yogyakarta sudah ada ya Jogja Smart Service, maka PR saya adalah bagaimana melengkapi itu tetapi mengacu kepada 5.0 bahwa kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami awali dengan program 100 hari kerja di kota Jakarta, 1 kampung, 1 bidan atau 1 tenaga kesehatan. Ya, ini yang kita canangkan di 100 hari kerja sehingga bisa mengurus lansia, mengurus ibu hamil, mengurus semua yang difabel dan seterusnya. Saya terinspirasi di Belanda, setiap wilayah tertentu sudah ada GP-nya, General Practitioner yang dokter umum yang menguasai data semuanya. Sehingga saya membuat program One Village, One Sister University, One Village, One Sister Company untuk ngeroyok 1 kampung di kota Jogja, kemudian dikeroyok oleh perguruan tinggi, oleh perusahaan swasta, termasuk hotel-hotel, kemudian ada bidan atau perawat yang ada di sana. Dari situlah kemudian kita ingin mencoba dengan data yang mikro, yang real time, yang kemudian kita mengatasi masalah, termasuk masalah lingkungan, sampah menjadi bagian penting bagi kesehatan lingkungan.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan SDM kita ini unggul bisa memanfaatkan window opportunity yaitu bonus demografi. Mencebur di tepi pantai. Bersyukurlah, bersyukur sambutan saya selesai. Ke tempat ayah membawa kue putu. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya banyak sekali yang masuk ke otak nih Pak, yang selama ini nggak pernah terpikirkan. Sekarang saya mantan Kepala Dinas Kesehatan Pak di Kota Padang, tapi rasanya kalau saya jadi Kepala Dinas Kesehatan banyak lagi yang mau saya buat gitu loh. Itu satu yang saya rasakan. Nah di sini satu hal yang sangat saya tadi itu, kita harus menilai. Kita jarang sekali kalau menilai sebelum terjadinya perkawinan itu, katanya prekonsepsi itu. Saya kira kita cuma nanya-nanya saja, kemudian kita minta kepada KUA untuk menanyakan beberapa hal. Apakah sudah catin, paling seperti itu Pak. Yang lain-lainnya kadang belum. Barangkali itu perlu juga kita menjadi pemikiran kita suatu program. Dan adalah yang kedua adalah saya kebetulan juga punya suatu rumah gizi namanya Pak. Kebetulan disertasi saya dulu juga mengenai stunting. Nah sekarang rumah gizi itu tetapi kita melihat perkembangan fisiknya saja Pak. Jadi barangkali ada sekali-sekali psikolog kita datangkan, tapi kita belum dapat gitu loh Pak. Nah ini bagaimana ini kondisi seperti ini, saya kira hampir semua mengalami nih Pak. Jadi kita tahu, apalagi tadi Bapak katakan bahwa yang normal pun belum tentu perkembangannya baik kan gitu. Nah kebetulan saya juga sebagai Widyaswara di Balai Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi hal yang menarik tadi yang sedengar adalah cerita tentang celana dalam tadi Pak. Bahwa ternyata selama ini Kementerian Kesehatan itu fokus pada hard skill. Keterampilan-keterampilan bagaimana menolong persalinan dan sebagainya. Buat saya yang kebetulan bekerja di Bapelkes, pelatihan-pelatihan soft skill itu sangat kurang. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi Diklat Laskesi, kita buat konsep bagaimana pelatihan-pelatihan soft skill itu bisa dimulai. Siapa tahu Pak Wali Kota nanti bisa mengembangkan itu Pak, pelatihan-pelatihan soft skill sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Jakarta ini banyak lorong sayur, lorong gizi dan seterusnya. Tapi yang perlu saya rubah adalah kontekstual terhadap masalah setempat. Gitu. Kalau di setempat itu ada stuntingnya, itu misalkan jumlahnya 10, maka bagaimana anak stunting itu terkoneksi dengan ini. Ada taman gizi, ada lorong sayur dan sebagainya. Maka kami sekarang ini membuat program integrated farming program, sampah itu dijadikan pupuk, kemudian pupuknya itu untuk makan lele, pupuknya untuk pelet, untuk ini membuat pelet, sebagian ada yang pupuk yang dari organik dari dapur, kemudian sebagian untuk maggot, kemudian untuk beri makan lele, kemudian sekaligus di situ terintegrasi dengan komunitas warga setempat, kemudian stunting dan risiko tinggi stunting menjadi fokus orientasinya. Saya kira Ibu sudah sangat luar biasa karena Ibu sebagai Widyaswara, kalau Ibu tadi gemes terhadap soft skill, sebetulnya itu yang saya gemesi juga. Ya. Pergi memancing ikan nila. Nila dipancing senja hari. Salam undur dari kami kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Hasto, terima kasih Bapak Ibu.
Good day. My name is Ezequiel Garcia Lorio. I am the current president of ISQUA, the International Society for Quality Healthcare, and it's with great pleasure that I had accepted the invitation to present, unfortunately online by a recording, to your conference, the second Lacasse conference. And again, I'm very thankful in the name of ISQUA to share this time with you. I have been asked to present on the role of ISQUA Fellowship in improving healthcare quality. And it's a great pleasure for me in doing that, since the ISQUA Fellowship is one of the programs that ISQUA runs all over the world that connect us to every member, every interested in quality of care around the world. So it's probably one of the biggest successes of the society along its 40 years of existence. So thanks again for sharing the time with me, and I will probably try not to take much of your time in order to share with you which are the intentions and the goals of the ISQUA Fellowship. So another part of being part of ISQUA, another way of being part of ISQUA is be a member. And for us, whenever you're at ISQUA, you will be in good company. Our members are doctors, nurses, healthcare professionals, policymakers, patients, representatives, and carers across 96 countries. Again, lots of people are part of our programs, lots of people are members, and again, Indonesia is a very important part of that. So these are the courses that you are about, probably if you have already a fellow, you may have seen, and others that we are developing. I will go back to slide because there are a couple more that we will launch this year. As you can see that we are running some courses with particular organizations like HAHO, your neighbors from India. Then you have courses related to artificial intelligence and machine learning, sustainability in healthcare, quality improvement, patient safety 2, safety 3, and then personal care added to the quality and safety in less resource settings, and finally critical crisis thinking like COVID taught us. As you can see, these courses have each a number of modules, activities and hours that somehow try to develop and share lots of contents and learnings in these different topics. ISQUA adalah organisasi nirlaba dengan tujuan yang jelas memajukan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan di dunia melalui beberapa hal: pendidikan, berbagi pengetahuan, dan mendukung sistem kesehatan dengan nilai-nilai knowledge, network, voice, dan action tadi sudah dijabarkan. Ini eksis sudah lebih dari 40 tahun dan punya jejaring di 70 negara, lebih dari 70 negara. Slide selanjutnya. Nah, tentang keanggotaan ISQUA beragam mulai dari dokter, perawat, profesional kesehatan, pengambil kebijakan, pasien, dan pengasuhnya. Program akreditasi internasional, yaitu mengakreditasi badan penyelenggara akreditasi eksternal pelayanan kesehatan dan sosial, serta badan pembentuk standar. Jadi yang diakreditasi oleh ISQUA IAA ini adalah badan penyelenggara akreditasi dan badan yang membentuk standar. Tadi Dr. Imran sudah menyebutkan bahwa standar yang kita gunakan itu terakreditasi ISQUA. Dan Laskesi telah memelopori akreditasi internasional ini di Indonesia. Kita Laskesi dari sebuah organisasi lokal yang baru berumur 2 tahun, kalau sekarang ini baru berumur 2 tahun, kita lahir di tahun 2023 tanggal 20 Januari, kemudian 2023, kemudian di Februari 2025 kita sudah tidak lagi menjadi akreditasi lokal, tapi kita sudah menuju pengakuan global. Jadi ini adalah perjalanan Laskesi bersama ISQUA, di mana kita sudah terakreditasi dan diakui di tingkat global. Kita mendapatkan sertifikasi ini untuk 2025 sampai dengan
2029. Jadi di sini kita melihat bahwa perjalanan Laskesi dari akreditasi lokal menjadi pengakuan global itu bukanlah sebuah garis lurus yang mudah, melainkan sebuah proses panjang yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan kolaborasi. Dari upaya kita membangun suatu fondasi akreditasi di tingkat nasional hingga akhirnya memperoleh pengakuan dari ISKUA External Evaluation Association seperti tadi yang sudah disampaikan oleh presidennya, perjalanan ini membuktikan bahwa komitmen, integritas, dan kerjasama standar mutu layanan kesehatan di Indonesia itu sudah mampu berdiri sejajar di tingkat internasional. Oleh karena itu tantangan yang utama yang kita hadapi adalah bagaimana kita membangun sistem tata kelola organisasi, membuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan mutu, serta harus mengacu pada golden standard daripada ISKUA. Kemudian kita juga harus, tantangan kita yang kedua adalah penguatan SDM surveyor, di mana rekrutmen dan pembinaan surveyor yang kompeten, profesional, dan tersebar merata di 34 provinsi itu tidak sesuatu hal yang tidak mudah. Kemudian menumbuhkan budaya surveyor bersama mitra sebagai mitra dan pembina atau pendamping Fasiankes, bukan hanya sekedar penilai. Kemudian kita juga, tantangan kita adalah di dalam membangun kepercayaan publik, di mana kita harus membuktikan diri bisa melalui sebuah proses akreditasi yang transparan, objektif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Komunikasi publik ini adalah kunci penting agar akreditasi dipandang bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai investasi untuk pelayanan pasien dan mutu layanan. Kemudian yang keempat, tantangan terbesar adalah persaingan kompetitor. Kemudian posisi strategis di level global. Dengan status terakreditasi, kita tidak hanya sebagai pelaksana akreditasi nasional, tetapi juga menjadi aktor strategis di panggung global. Ya, Badan Ibu silahkan nanti kalau ada kesempatan, kalau yang tahun ini kongresnya itu di Sao Paulo, Brazil itu mahal, kami sendiri juga tidak bisa ikut karena mahal sekali, tapi tahun depan ada di Dublin, di Irlandia, di mana headquarternya ISKUA, itu bisa datang, bisa nabung, mulai dari sekarang, nanti bulan Oktober tahun depan, itu Bapak dan Ibu bisa melihat posisi ini bisa kita lihat. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman lintas negara, ya, bisa berdialog dengan mereka, ya, bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan. Ya, jadi ini yang harapan kami ke depannya seperti itu, dan teman-teman tentu ada semua di dalam ini. Kemudian manfaatnya dari pengakuan ini apa? Jadi peningkatan kredibilitas tentunya ya, dengan terakreditasi kredibilitasnya harusnya ini sudah meningkat. Jadi mohon sekali lagi yang dijual adalah hal yang positif. Jadi kita tidak usah menjelekkan yang lain, tapi kita jual bahwa kita sudah diakreditasi dan kredibilitas kita itu diakui oleh dunia. Ya. Yogyakarta kota budaya, sejarah dan ilmu berpadu mesra dari akreditasi lokal menuju dunia. Terima kasih Fasiankes yang percaya pada Laskesi tercinta. Surveyor bertugas sepenuh jiwa, didukung pengurus pusat dan Korwil se-Indonesia. Langkah bersama menuju pengakuan global yang nyata. Terima kasih para surveyor atas dedikasi Anda yang tanpa jeda. Akreditasi lokal kini mendunia. Bersama ISKUA kita melangkah ideal. Mohon doa dari semua yang setia agar 2029 Laskesi tetap bertahan di kancah global. Tadi cukup bagus dan cukup saya juga sangat antusias dengan yang materi yang Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama, apakah tahun depan ada masih PIN secara online, offline? Mengingat bahwa kalau tidak ada PIN, apakah ada secara virtual? Mengingat bahwa justru ketika dalam dalam angka survei yang semakin kecil, tapi
gesekan dan persaingan antara LPA juga semakin berat dirasakan teman-teman Korwil di daerah. Kita ingin bersama-sama terus membangun Laskesi. Mungkin kami sebagai Korwil juga butuh penguatan dan masukan serta teman-teman surveyor apa yang harus kami lakukan di daerah dalam menjaga integritas dan berusaha tetap mengembangkan Laskesi. Terima kasih. Baik, Dokter. terima kasih. Kalau melihat realitanya, sepertinya ini kami merasa kalau Vaskes itu sebenarnya kurang peduli dengan hal tersebut, Bu. Nah, mungkin hampir sama yang tadi disampaikan penanya sebelumnya terkait bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, kami sebetulnya ingin secara detail Laskesi untuk mempertahankan hal ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, pernah pada saat KSL itu kan Laskesi memang sudah membuat sebuah sistem informasi yang dipakai untuk memonitor sejauh mana Vaskes melakukan rekomendasi hasil survei. Tetapi kami pun sebagai surveyor Laskesi, kami berusaha untuk menyampaikan hal tersebut ke Vaskes mitra Laskesi yang ada di kabupaten kami. Namun sayangnya dalam tanda kutip kurang direspon, Bu. Yang pertama karena berbayar. Yang kedua, karena Kemenkes sudah punya sistem informasi tersendiri untuk melaporkan progres PPS. Nah, itu menjadi kendala kami. Kemudian kalau misalnya kami harus melaporkan kembali progres PPS-nya ke aplikasi yang berbeda, itu kayaknya agak kesulitan, Bu, di situ. Sehingga kami selalu berharap mitra Laskesi yang saat ini ada di 2028 itu ya mungkin akan mengalami retensi, tetapi meminimalisir retensi ini harus bagaimana ini, Bu? Karena sejatinya kami sendiri dan insya Allah semua teman-teman surveyor yang ada di Laskesi saat ini pun loyal terhadap Laskesi. Ini nanti akan kita bahas, Pak. Ya, kita mungkin tidak bisa, saya sebagai ini kan tidak bisa menjawab, kita harus ketemu. Makanya nanti jam 5 kami mengumpulkan seluruh Korwil dan Sekretaris Korwil. Kita nanti akan ketemu di ruang Bima di lantai 1 jam 5 sore. Jadi kita akan membahas bagaimana strategi kita untuk menghadapi reakreditasi di 2028 ini. Di dalam 2026-2028 itu akan semakin menurun. Makanya strategi kami adalah bukan pada akreditasi, tapi adalah pada diklat. Tadi apa yang Ibu Inaya sampaikan terkait dengan bagaimana mengevaluasi PPS, bagaimana pendampingan itu bisa dilakukan, misalnya terkait asesor internal, ya itu menjadi kewajiban kami. Karena itu adalah salah satu rekomendasi kami yang diberikan oleh ISKUA EEA ketika exit conference. Karena apa? Karena pertama adalah ketika kita mengatakan bahwa pada waktu kami survei itu kami tidak bisa melihat PPS-nya Bapak Ibu karena tidak diberikan akses kepada Laskesi untuk melihat akses tersebut. Ya, tapi alhamdulillah ini saya berbangga sekali dengan Bapak dan Ibu yang hadir sekarang ini, walaupun suasananya ya ada dalam mencekam dan sebagainya, tetap kehadiran Bapak dan Ibu luar biasa sekali. Ini memberikan semangat kami untuk kami tetap akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Dr. Eka Fiora. Hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Makan siang dengan gembira, nasi hangat di atas meja. Makanan lezat, menguatkan raga. Selamat menikmati.